Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan melanjutkan pengajian pada 2 minggu yang lalu. Terakhir kita membahas sampai masalah jual beli, terakhir sampai syarat in'iqad, syarat terakadkannya jual beli. Ada 5. Yang pertama, orang yang melakukan itu berakal. Kemudian orang yang berakad itu lebih dari 1. Kemudian qabul itu bersesuaian dengan ijab. Kemudian barang yang dijual belikan itu ada, bisa diserahkan, dimiliki seseorang, kemudian tidak diharamkan memilikinya. Yang kelima ada 1 majelis. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Juga sudah kita bahas bagaimana anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak sah jual belinya. Ini perlu diperhatikan, ya, anak-anak kecil jangan disuruh jual beli, yang masih di bawah 7 tahun. Nah, kalau sudah mumayyiz tapi belum baligh, itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu sah, asalkan seizin orang tuanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau mengikuti pendapat Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i di dalam Al-Majmu', itu tetap tidak sah. Kemudian ada riwayat lain yang menyatakan itu sah kalau barangnya barang yang kecil, ya, barang yang tidak terlalu berharga. Ini ada riwayat bahwasanya Abu Darda itu membeli seekor burung kecil dari seorang anak kecil yang belum baligh, kemudian dilepaskan burung yang dibeli itu. Itu jadi dalil bahwasanya kalau yang anaknya masih belum baligh tapi sudah mumayyiz itu bisa berjual beli, tapi untuk barang yang remeh, ya. Ini kemarin sudah kita bahas, mengingat kembali. Pertemuan kali ini kita membahas syarat berikutnya. Yang kedua itu ada syarat efektif berlakunya atau syurutun nafadz. Ada 2 itu. Yang pertama, barangnya milik penjual atau dikuasakan kepada penjual. Hati-hati kita beli barang di pasar saat penjualnya tidak ada. Kadang ada pedagang sebelahnya menjualkan. Nah, itu perlu dicek. Apakah memang dikuasakan atau diberikan hak kepada penjual di sebelahnya itu untuk menjualkan atau tidak. Ya, kalau tidak, itu berarti syarat kedua ini tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, tidak ada hak orang lain dalam barang tersebut. Barang yang dijual. Misalnya barang gadaian. Ini barang sudah digadaikan terus dia jual. Maka tidak memenuhi syarat nafadz. Atau rumah sedang disewakan dia jual. Syarat kedua ini enggak terpenuhi. Terus bagaimana kalau syarat kedua ini tidak terpenuhi? Apakah jual belinya itu berlangsung atau tidak, itu tergantung kepada apakah pihak terkait itu membolehkan atau tidak. Jadi kalau misalnya nukar sayur, penjualnya nggak ada, terus penjual sebelahnya menjualkan. Nah, kalau penjual sebelahnya menjualkan tadi kemudian disetujui oleh si pemilik sayur, maka itu jadi sah. Ya, jadi berlaku jual belinya. Kalau tidak, maka itu jual belinya batal. Jadi perlu hati-hati di sini. Termasuk juga rumah sewaan, ada orang yang mengontrak belum selesai kok dijual, nanti ya tergantung si yang menyewa tadi. Kalau dia masih mau tetap di situ, itu hak dia untuk tidak kemudian diusir oleh pembeli baru, tidak begitu. Ini syarat efektif berlakunya. Nah, ini memang ada beda pendapat. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i dan satu riwayat Ahmad, jual belinya itu tidak sah kalau syarat jenis kedua yang pertama ini tidak terpenuhi.
yakni kayak tadi tukang sayur menjualkan barang dagangan temannya tanpa izin. Kalau Syafi'iyah itu nggak sah itu jual belinya. Tapi kalau ngikuti mazhab Hanafi itu sah saja ketika orang yang dijualkan itu rela. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Itu ada dua hadis yang maknanya itu agak berbeda, yang perlu dikompromikan nanti. Yang pertama ini adalah hadis dari Urwah Al-Bariqi. Jadi Rasulullah itu memberi kepada Urwah 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Lalu oleh Urwah itu dibelikan 2 ekor kambing. Kemudian dia jual salah satu kambing dengan harga 1 dinar. Pintar benar Urwah ini. Jadi dengan modal 1 dinar dapat 2 kambing, satunya dijual 1 dinar. Nah, kemudian aku bawa, kata Urwah, kambing itu dan 1 dinar tadi kepada beliau, kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian berdoa, barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahimu pada transaksi engkau itu. Jadi suruh beli 1 ekor kambing dengan 1 dinar, 1 dinarnya utuh dan dapat 1 kambing. Ini jadi dalil bahwasanya yang dilakukan Urwah ini kan menjual sesuatu yang bukan miliknya, yakni kambing yang dibeli tadi. 1 dinar dapat 2 kambing, itu harusnya kan milik Rasul, tapi dijual oleh Urwah. Nah, ini jadi dalil boleh menjualkan milik orang lain, tapi nanti dengan catatan orang tadi ridha. Kalau ridha berarti sah, kalau tidak ridha berarti batal. Nah, bagi yang melarang, hadis ini bukan dimaknai sebagai bolehnya menjual barang yang tidak dimiliki tadi. Tapi ini menjadi dalil kebolehan wakalah. Kan Rasulullah ini sudah mewakilkan, jadi disebut wakalah mutlak. Diwakilkan duit 1 dinar ini untuk dibelikan kambing, entah bagaimana caranya nanti. Ini wakalah perwakilan secara umum. Nah, ini dua pendapat tadi, alasannya dalam memahami hadis ini berbeda. Kemudian hadis kedua, ini jelas yang dipakai oleh yang melarang menjual barang yang bukan miliknya. Ini hadis dari Hakim bin Hizam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual apa-apa yang tidak kamu miliki, tidak ada pada diri engkau. Jadi larangan ini dengan tegas menyatakan nggak boleh, sehingga kalangan mazhab Syafi'i itu menyatakan nggak sah, batal jual beli begitu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait syarat nafal.